Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sobat Albi yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di dalam bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai keutamaan sholat tarawih dan witir, di mana di bulan Ramadan terdapat amalan ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Salah satunya menjalankan sholat tarawih dan juga sholat witir. Jadi Sobat Albi, bulan Ramadan tidak hanya untuk berpuasa saja, tetapi juga untuk memperbanyak ibadah. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah di setiap malam pada bulan Ramadan selepas sholat isya. Sholat tarawih dapat dilakukan sendiri atau secara berjamaah di masjid. Jumlah rakaat sholat tarawih pun beragam. Ada yang 8 rakaat dengan 2 kali salam dan 20 rakaat. Biasanya sholat ini dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Salat tarawih disebut memiliki banyak keutamaan lantaran hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, salat tarawih disebut memiliki pahala yang serupa dengan salat semalam suntuk. Bunyi hadis tersebut yaitu, sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Keutamaan sholat tarawih juga mengikuti 3 pembagian hari di bulan Ramadan. Pada 10 hari pertama di bulan Ramadan dikenal dengan rahmat. Pada 10 hari pertama ini Allah banyak menurunkan rahmat kepada siapa saja yang taat beribadah. Sedangkan 10 hari kedua disebut dengan maghfirah atau ampunan dari Allah. Barang siapa yang banyak beribadah dan memohon ampunan di bulan Ramadan, bakal diampuni dosa-dosanya oleh Yang Maha Kuasa. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Bunyi hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, 10 hari terakhir di bulan Ramadan dikenal dengan penghindaran dari siksa api neraka. Umat Islam berkesempatan menyucikan diri dengan berdoa dan beribadah sebanyak-banyaknya pada malam-malam terakhir ini. Di malam-malam terakhir ini pula terdapat malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Sholat witir merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, witir tidaklah wajib sebagaimana sholat fardu. Akan tetapi, ia adalah sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dinamakan witir karena sholat dikerjakan dengan bilangan yang ganjil atau dengan jumlah rakaat yang ganjil. Jadi jumlah rakaat sholat witir adalah ganjil yang minimalnya adalah 1 rakaat dan maksimalnya adalah 11 rakaat. Sholat sunnah witir memiliki banyak keutamaan, terutama ketika kita menjalankannya saat bulan Ramadan. Keutamaan tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tambahan sholat. Pada saat Ramadan, sholat witir dikerjakan setelah sholat tarawih, dan sholat ini dijadikan sebagai tambahan sholat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kalian tambahan sholat, yaitu sholat witir. Maka sholat witirlah kalian antara sholat isya hingga sholat subuh. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, sebagai penyempurna ibadah. Tanpa sholat witir, maka tidak akan sempurna ibadah sholat malam atau qiyamul lain yang seorang muslim kerjakan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Sholat witir dicintai oleh Allah karena Allah sangat menyukai sesuatu yang ganjil. Salah satunya adalah sholat witir. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai orang-orang yang melakukan sholat witir. Maka sholat witirlah kalian, wahai para ahli Al-Quran. Maka jika kita menjalankan sholat witir, kita juga akan dicintai oleh Allah karena kita menjalankan ibadah yang Ia cintai. Yang keempat, lebih baik dari unta merah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian sebuah sholat yang dia lebih baik bagi kalian daripada unta merah, yaitu sholat witir, dan telah menjadikannya berada di antara sholat isya hingga terbit fajar.
Maksud dari hadis tersebut adalah jika kita mengerjakan sholat witir, maka ibadah yang kita kerjakan itu memiliki nilai lebih besar daripada seekor unta merah, terutama bila dikerjakan sebelum waktu sholat subuh. Yang kelima, Allah akan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Setelah melaksanakan sholat witir, seorang muslim dianjurkan untuk berdoa karena Allah akan mengabulkan doa-doa yang ia panjatkan kepada Allah. Adapun doa yang bisa kita baca selepas sholat witir yakni membaca tasbih. Yang keenam, disaksikan malaikat saat sholat. Sholat witir dilaksanakan pada penghujung malam akan disaksikan oleh malaikat. Mereka akan ikut mendoakan kita kepada Allah dan keberkahan akan menyertai siapa saja yang melaksanakan sholat witir ini. Yang ketujuh, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi sholat witir ini adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang terakhir, diberikan kekuatan dan petunjuk oleh Allah. Seorang muslim yang senantiasa mengerjakan sholat witir, terutama di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan kekuatan dalam setiap cobaan yang ia hadapi di dunia. Selain itu, doa yang ia panjatkan akan selalu didengar oleh Allah, sehingga mereka yang rajin mengerjakan sholat witir akan mendapatkan petunjuk dari Allah dalam setiap cobaan yang sedang dihadapinya. Jadi Sobat Albi, itulah keutamaan sholat tarawih dan witir di bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan hati yang ikhlas dan penuh semangat. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah mudahkan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.